Halo guys, nama gue Rifan. Di perjumpaan kali ini gue mau bahas ada pertandingan final Liga Champion antara PSG versus Inter Milan. Gue punya satu kata untuk PSG nih, yaitu superior class. Kenapa superior class? Karena pertandingan berjalan timpang sebelah. PSG terlalu tinggi, sedangkan Inter Milan merasa terbebani, terlalu berat untuk menjalani pertandingan ini. Karena apa? Karena Inter Milan bukan kelasnya PSG. Memang Inter Milan berhasil memenangkan pertandingan melawan Barcelona. Mereka tampil sangat baik, mereka tampil membuktikan bahwa mereka layak untuk masuk final. Mereka ketinggalan, lalu mereka bisa menyamakan, lalu mereka bisa unggul. That's Inter Milan. Terbukti skornya cukup tinggi, baik leg pertama maupun leg kedua. Tapi ini PSG. Gue nggak tahu apakah tim analisnya Inter Milan tidak belajar. Pastinya belajar dong. Mereka menganalisa PSG cara bermainnya bagaimana. Tapi menurut gue, mungkin mereka menyamakan cara bermain PSG dengan Barcelona. Sedangkan Barcelona itu masih punya minusnya, yaitu di mana? Di backnya. Sedangkan PSG itu dari belakang sampai depan itu bagus semua. Donnarumma, Marquinhos, Vitinha sampai ke Dembele. Gua nggak tahu apakah memang benar-benar mereka menyamakan, karena mereka tuh tampil hampir sama seperti Barcelona. Ya, Inter Milan gue juga nggak tahu. Tapi gue mau bahas aja langsung di babak pertama. Gue mau bahas dari permainan dulu. Inter Milan itu harus bermain bertahan seperti biasa. PSG full mendominasi pertandingan dari menit pertama sampai akhir pertandingan. PSG mencoba lewat dari sayap, karena gue melihat Inter Milan tuh udah main rapat. 5 backnya tuh udah bagus di awal-awal pertandingan, 10 menit pertama. Makanya PSG tuh gak bisa masuk lewat tengah. Mereka mencoba dari wing mereka. Kedua-duanya coba inside ke dalam dan shooting. Banyak sekali shot on target dari Doué, Dembele, Kvaratskhelia. Dan malapetaka terjadi di menit 11 kalau nggak salah. Doué berhasil lolos dari penjagaan Di Marco dan mengirimkan umpan kepada Hakimi. Nah, di sini menjadi tanda tanya. Kenapa backnya Inter Milan seperti itu? Gue melihat ada ketidakkonsentrasi antara Bastoni dan juga Di Marco. Karena posisinya Acerbi itu udah masuk ke depan. Ketika Doué masuk, Vitinha ngasih umpan. Nah, ini lost nih. Bastoni terlalu fokus ke bola. Di Marco itu kehilangan Doué. Jadi Di Marco tuh bingung mau jaga siapa. Tiba-tiba di belakangnya ada Hakimi. So, 1-0. Ketidakkonsentrasi backnya Inter Milan menciptakan 1 gol. Lalu berjalan kembali, PSG masih bisa passing-passing, bermain dengan passing cepat. Dan Inter Milan mencoba untuk build up, karena mereka ketinggalan, mereka mencoba build up. Tapi di sini yang membedakan adalah pressing. Pressing PSG itu sangat ketat, sangat cepat. Ketika pemain Inter, Calhanoglu, pegang bola, langsung ada 2 orang yang langsung datang. Jadi yang satu man to man, yang satu lagi ngerebut. Alhasil bolanya hilang. Begitu juga ke Barella, begitu juga ke Mkhitaryan, begitu juga ke Di Marco maupun juga Dumfries. Bola selalu hilang di tengah lapangan. Lini tengahnya pun gak bisa berbuat banyak, karena itu di pressing terus, gak dikasih kesempatan untuk megang bola Inter Milan. Akhirnya bola hilang, bola jatuh lagi ke PSG. Mereka bermain lagi seperti biasa, passing-passing. Vitinha tuh enak banget ngelirin bolanya. Fabian Ruiz. Di sini kelihatan cara pressingnya PSG dengan Inter Milan itu berbeda. Inter Milan kalau pressing itu cuma datang 5 meter, udah diem. Sedangkan PSG itu datang 2 orang, yang satu man to man, yang satu ngerebut. Alhasil bola tuh selalu hilang. Nah, dengan pressingnya Inter yang hanya datang 5 meter dan gak ngerebut,
Itu membuat PSG tuh enak, nyaman bermain passing-passing. Akhirnya mereka main ball position dari awal sampai akhir babak pertama dan menciptakan banyak shot on target. Dembele, Fabian Ruiz, terus juga ada Kvaratskhelia, ada Doué juga. Akhirnya Inter Milan mencoba mengancam dari sisi corner. Mereka dapat 2 kali. Acerbi sundulannya ke atas dan Thuram sundulannya nyamping. Selama di babak pertama, Inter Milan hanya mengancam lewat corner. Dan petakannya terjadi ketika corner ketiga terjadi sebuah transisi quick counter attack. Transisi pemain Inter itu sangat lambat, terutama DM-nya nih. Midfield-nya tuh terlalu lambat. Mereka meninggalkan Pavard dan juga Di Marco. Tapi Dembele itu berhasil menarik Pavard dan juga Di Marco sehingga menciptakan ruang di areanya Di Marco. Dimana di situ ada Doué masuk dan gol lagi 2-0. Gue gak nyangka di babak pertama Inter kebobolan 2-0. Gue masih menyangkanya tuh hanya 1-0 karena gue memprediksi Inter Milan bakal bermain rapat dari awal sampai akhir babak pertama. Tapi kali ini berbeda, ketika ketinggalan 1-0 mereka sedikit berantakan. Banyak ruang yang diciptakan ketika tertinggal 1-0. Dan kenapa Inter Milan bisa bermain seperti ini? Karena satu, mereka pressingnya tidak kuat, mereka hanya menjaga 5 meter. Yang kedua, lini tengahnya itu benar-benar kalah sama Fabian Ruiz, Vitinha, dan João Neves. Yang ketiga, mereka tuh ketika build up lewat Thuram tuh nggak bisa menjaga bola dengan baik. Karena jarak pemain yang terlalu jauh, harusnya sebagai striker yang punya peran besar, dia bisa melindungi bola dengan baik. Tapi bola mudah hilang, akhirnya yang tadinya harusnya dipasing ke Lautaro atau ke Calhanoglu, itu gagal. Bola sering banget hilang di kaki Thuram. Next, di babak kedua, permainan berjalan semakin terang untuk PSG. Kenapa? Karena PSG berhasil meng-kill the game pertandingan ini di menit 60. Doué. Yang cetak gol ketiga itu adalah Doué. Prosesnya tuh sangat menarik. Kenapa? Karena kecerdikan Vitinha dan juga Dembele itu berhasil menciptakan ruang untuk Doué, soloran, dan shooting. Gue melihat Vitinha ini sangat aktif banget di babak kedua, dan salah satunya ini. Vitinha coba passing ke Dembele. Dembele itu menarik 2 pemain. Kalau nggak salah Acerbi sama mungkin Calhanoglu atau Mkhitaryan ketarik, terus ninggalin Bastoni. Nah, Bastoni ini udah ketinggalan 1 langkah. Pas lagi Vitinha udah dapat lolos, Bastoni ini udah ketinggalan nih, udah jauh, ada ruang di situ. Akhirnya bisa dimanfaatkan sama Doué. 3-0. Nah, di menit 70, Inter Milan benar-benar bapak-bapak sekali. Kenapa? Karena fisiknya tuh udah drop. Mentalnya udah drop, fisiknya udah drop. Jadi main udah nyerah aja gitu. Udah bingung harus bagaimana. Simone Inzaghi juga sudah melakukan banyak sekali pergantian, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa juga. Karena pemainnya juga ya standar-standar aja, bukan cadangan yang bisa ngebangkitin keadaan yang lagi terpuruk. PSG justru malah menambah gol lewat Kvaratskhelia, lewat juga pemain mudanya yang striker baru muda maksudnya. Ya, lewat Dembele bisa menciptakan ruang, dan terupas ke Kvaratskhelia terlihat di sini benar-benar kehabisan bensin Inter Milan. Gue melihat keseluruhan PSG, tim ini sangat-sangat baik, cadangannya pun baik. Kenapa? Karena Barcola masuk menggantikan Doué itu tidak membuat PSG turun, justru malah sama aja, bikin PSG tuh makin nambah baik. Bukannya sama aja sih, tapi lebih ke nambah baik. Kenapa? Karena Barcola itu punya 2-3 peluang yang sangat baik. Andai itu gol, mungkin skornya bukan 5-0. Menurut gue bisa 7 andai Dembele yang tadinya tiang bisa jadi gol, dan juga Barcola nih. Barcola punya banyak banget peluang.
benar-benar ngidupin PSG di babak kedua. Dan masukin pemain muda, kalau nggak salah namanya Mayulu. Dia juga golnya prosesnya berawal dari ketidakkonsentrasian back dari Inter Milan yang terlalu fokus sama bola, gak melihat penjagaan lawan, gak melihat lawannya ada di mana. Akhirnya terlalu mudah untuk masuk lewat tengah, padahal itu ada semua di situ pemainnya, 5-5-nya, dan rapet. Tapi ya mental udah drop, fisik udah drop, udah mau gimana lagi, mau juang bagaimana. So, jadi kemenangan ini memang benar-benar sudah gue prediksi dari jauh. Gue menonton PSG itu ketika nonton melawan Man City di kandang PSG. Pada kala itu Man City dibantai 4-0 dengan cara bermain yang seperti ini. Dan Inter Milan itu persis banget seperti Man City ketika main di PSG. Pressingnya nanggung, gak mau dateng, akhirnya menciptakan ruang di belakang. Ya, waktu itu 4-0 di PSG lawan City, dan di final melawan Inter 5-0. PSG akan menjadi kandidat kuat lagi di tahun depan karena ini semuanya pemain muda, dan pasti di tahun ke depan mereka masih bisa bersaing sampai paling nggak semifinal minimal. Nah, tinggal Inter Milan nih. Inter Milan nih harus berbenah karena pemain mereka banyak yang 30 plus. Jarak pemain juga terlalu jauh ketika di pressing sama PSG. Ini yang membuat Inter Milan tidak berkembang. Inter Milan tidak bermain dengan peak performnya mereka seperti melawan Barcelona. Dan gue sedikit membandingkan ya, ketika Inter Milan di final 2023, Inter Milan melawan Man City, dan di final kemarin antara PSG melawan Inter Milan. Di sini ada dua permainan yang berbeda, padahal sama-sama pelatihnya Simone Inzaghi. Waktu lawan Man City, mereka tahu Man City ini lagi superior. Akhirnya mereka bermain full, menunggu, mengincar counter, dan gak berani benar-benar megang bola. Mereka gak berani. Nah, harusnya ketika tim analisnya itu sadar PSG itu seperti Man City di tahun 2023 sangat superior, harusnya mereka bermain menunggu, biarkan bola dilepas, ngincar counter. Tapi ya, Inter Milan berusaha untuk membuild up, tapi selalu di pressing, bolanya hilang, ya gone juga. So, terima kasih teman-teman, gue udah bahas pertandingan final Liga Champions ini. Kemenangan yang layak untuk PSG, dan tentu kemenangan yang sangat manis karena pelatih mereka PSG bisa membawa PSG ini sampai ke titik tertinggi, yaitu mereka mendapatkan quadruple. Liga Prancis, Liga keduanya mereka, piala keduanya mereka, Liga Champions, dan juga piala ketiga. Selamat buat PSG. Terima kasih teman-teman udah stay di sini. Next, nanti kita akan bahas lagi pertandingan selanjutnya. Say